puasa. Boleh enggak orang berpuasa untuk orang lain? Halo? Boleh enggak? Boleh enggak? Misalnya Mas Mahfud berpuasa untuk sampean, boleh enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak ada dalilnya, kamu enggak boleh loh. Ini loh dalilnya jelas. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, Man mata wa alaihi siyam. Barang siapa mati dan dia memiliki kewajiban puasa. Ya misalkan orang haid, Pak. Orang haid itu kan ketika Ramadan kan enggak berpuasa kan. Nah 7 hari misalkan, berarti kan wajib nyaur kan. Setelah Ramadan habis meninggal belum nyaur gitu loh. Nah Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyam, barang siapa meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyam, barang siapa mati dan dia mempunyai kewajiban puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Berarti ini Nabi memerintahkan berpuasa atau bayar fidyah? Halo? Hah? Nabi berpuasa nyuruh dia, Pak, nyuruh ahli warisnya berpuasa atau bayar fidyah? Berpuasa. Jadi kalau apa yang memang kalau Imam Abu Hanifah itu berpendapat boleh membayar fidyah untuknya, gitu loh. Jadi fidyah per hari itu 1,5 sok. 1,5 kilo dalam. Iya, berpuasa untuk si mayit ini. Berpuasa, misalkan misalnya si aku mati wis, Arif anakku, masuk Arif mati sakno. Iya, berarti kan misalnya saya punya hutang ya karena sakit atau safar sehingga ndak puasa kan, berbuka. Nah 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka Arif ini berpuasa untuk saya kan begitu. Itu makna man mata, barang siapa mati, wa alaihi siyamun, dan atasnya puasa, ya wajib ya punya kewajiban puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya berpuasa untuk dia. Ini tentang puasa. Jadi berpuasa untuk orang lain. Ada pertanyaan? Nggih. Terus sholat untuk orang lain. Ya maksudnya menyolati sholat yang sampai tinggalkan. Duh, ya, kalau itu tidak boleh. Sholat tidak boleh kan, karena nggak ada dalilnya. Ini kan ada dalilnya masalahnya. Puasa saja. Nah, kalau tadi panjenengan mengkiaskan sholat, mengkiaskan Islam, misalnya, ki wong mati kafir wis aku tak Islam buat dia, ya nggak bisa. Paham nggih? Jadi kias itu bisa dikiaskan, cuma tetap kias itu nggak semuanya dikiaskan gitu loh. Karena kadang-kadang ada perkara yang tidak bisa dikiaskan. Jelas, Bang Nggih? Korban untuk si mayit itu kan termasuk sedekah, boleh. Iya, boleh. Sebentar. Jadi kalau kemudian panjenengan misalnya dimutlakan, kalau ada orang boleh berpuasa untuk orang lain, berarti lah saya nggak usah sholat, orang lain yang makili. Nah ini kias yang salah. Sama seperti orang yang menyamakan riba dengan jual beli, ya kan? Sama ndak riba sampai jual beli? Ya sama tapi beda, gitu loh. Yang ngapunten, orang zina ambil orang menikah. Lah sama-sama sih, sama-sama timbang masuk dalam sumur, sama-sama punya anak, ya kan? Tapi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah seperti itu.
Jadi nggak semuanya bisa dikiaskan karena ada sendiri-sendiri. Tadi yang mau bertanya apa sampean? Ibu itu masih ya. Posisinya nggak bisa berpuasa. Apakah bisa diwakilkan? Iya. Jadi kembali kepada masalah orang tua yang tidak bisa berpuasa, ya. Jadi orang tua yang nggak bisa berpuasa karena sudah sangat lemahnya, atau yang sakit, ya, sakit kronis, ya, sakit kronis, pokoknya nggak mungkin bisa puasa lah. Terus datang Ramadan, nah itu berarti itu setiap harinya kita bayar fidyah. Gitu loh, setiap harinya sampean sebagai anak bayarkan fidyah. Fidyahnya berapa? Ada yang mengatakan 1 mud 600 gram, ada yang mengatakan setengah sok. Setengah sok itu 1,5 kilo. Ini pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan setengah sok. Gitu loh. Nah, kalau misalkan ketika Ramadan ini belum jenengan bayarkan fidyahnya terus meninggal, nah itu boleh bayarkan fidyahnya, boleh berpuasa untuknya, gitu. Jelas ya? Ya. Nah, kembali kepada hadis man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyyu. Barang siapa meninggal, ya, dan dia mempunyai kewajiban puasa, maka wali ahli warisnya berpuasa untuknya. Jelas ya? Nah, panjenengan tahu puasa ndak? Tahu puasa enggak? Puasa itu kan kita kan enggak melakukan apa-apa kan, cuma meninggalkan makan, minum, jima, ya kan? Bagian sudah menikah ya apa enggak? Disertai niat mulai subuh sampai maghrib lagi itu saya puasa itu. Okay? Jadi misalkan begini, sahur ya, sholat subuh tidur, zuhur bangun sholat, ya, tidur lagi sampai asar. Asar bangun sholat, tidur lagi sampai maghrib buka puasa, sholat. Puasanya sah enggak? Sah ya kan? Nah, ini kalau tadi ini dalilnya jelas. Karena para ulama itu berbeda pendapat. Ini secara umum. Jadi kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i, amal yang boleh dihadiahkan pahalanya cuma sedekah, haji, umroh. Yang lainnya tidak. Ya, karena yang ada dalilnya itu adalah mana apa? Sedekah sama haji umroh. Itu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah itu meskipun selain sedekah, selain haji umroh juga boleh. Gitu loh. Kenapa kok diskusi sendiri? Ada ditanyakan? Ya, istilahnya yang dibolehkan untuk itu ngaji dan umroh itu Pak. Nggih. Iya, jadi gini ya Pak. Kalau mazhab apa tadi? Syafi'i sama mazhabnya Imam Malik itu yang boleh itu cuma sedekah sama haji. Maksudnya bersedekah terus pahalanya untuk orang lain, berhaji untuk orang lain. Itu Imam Syafi'i sama Imam Malik itu yang boleh cuma sedekah sama haji. Kalau istighfar semua sepakat, doa semua sepakat boleh ya. Nah, kalau Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah itu meskipun bacaan Quran, meskipun zikir itu kalau dihadiahkan boleh. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, andaikan aku membaca 10 ayat terus tak niatkan, ya Allah yang 5 buat saya, yang 5 buat almarhum Arif misalnya, itu sampai gitu loh, selama Arif muslim. Lah apa dalilnya? Dalilnya adalah kias kepada puasa. Karena belum mengatakan puasa itu kan enggak ngapa-ngapain kan. Puasa itu cuma meninggalkan, ya kan? Meninggalkan makan, minum, jima mulai subuh sampai maghrib. Kalau meninggalkan saja sama Allah Ta'ala diterima buat orang lain, ini alasan Imam Ahmad ya, buat orang lain.
Maka tentu kalau kita melakukan amalan, gitu loh, kita melakukan amalan kayak zikir ya, kayak baca Quran, berarti lebih patut bagi Allah Ta'ala untuk menerima. Tapi ini ijtihadnya Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Syafi'i sama Imam Malik yang sampai cuma apa? Cuma sedekah sama haji. Nah ini masing-masing punya dalil seperti itu Bapak Ibu gitu. Nah kemudian dalil lainnya ya, yang tadi saya contohkan tadi, ada orang mati punya hutang, ya kan? Orang mati punya hutang. Mestinya kalau misalkan orang itu harus dari amal dia sendiri, kalau datang Mas Mahfud melunasi kan mestinya kan nggak boleh lunas kan? Tapi faktanya lunas. Terus kalau dikatakan orang lain nggak boleh beramal buat saya, buktinya sampean ada orang fardu kifayah sholat, jenengan kan akhirnya kan malah gugur dosanya kan? Ya apa enggak? Terus sholat berjamaah, andaikan sampean gak ono barengane oleh pahala piro? Cuma satu kan? Berarti orang lain beramal buat sampean enggak? Gitu Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih? Ya. Cuma kadang-kadang orang zaman sekarang itu salah dalam pelaksanaannya. Salah apa dalam pelaksanaannya. Padahal ibadah itu kalau umum terus panjenengan khususkan, padahal nggak ada dalil khusus, maka itu menjadi bid'ah. Contohnya Yasin. Lah apa sih kok kabeh Yasin gitu kan? Al-Baqarah kok sih gitu. Nah, ketika dikhususkan Yasin padahal dalilnya kan nggak ada yang sahih, nah maka lari kepada bid'ah. Ya Yasin boleh, tapi ojo Yasin tok, yo Al-Kahfi kadang-kadang, yo Al-Baqarah kadang-kadang gitu loh. Cara dok suwi titik gitu kan, 2 juz setengah gitu. Atau mungkin juz amma atau apa. Di situ Pak. Zikir saja, zikir ya. Zikir itu kita diperintahkan enggak zikir itu? Diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir. Terus datang namanya arif. Wes aku tak zikir ikhlas buat Allah Ta'ala. Tiap malam Jumat misalnya, jam 1 malam baca ayat kursi 153.000 kali. Nah, sekarang pengkhususan, kenapa kok malam Jumat? Kenapa kok jam 1 malam? Kenapa kok 153.000 kali? Ketika perintahnya umum, kemudian arif ini mengkhususkan, sementara nggak ada dalilnya, maka itu juga masuk kepada bid'ah. Gitu loh Bapak Ibu nggih. Jadi kalau dalilnya umum ya, nggak ada yang khusus, jenengan khususkan itu lari ke bid'ah. Tapi kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, maka yang umum ini dilarikan kepada yang khusus. Bisa dipahami nggih? Ya contohnya kayak taraweh, dulu sudah saya jelaskan. Kan Aisyah itu ada hadis 443 kan tarawehnya Nabi kan? Tapi kemudian ada yang mengkhususkan. Nabi SAW ditanya kaifa sholatul lail, seperti apa sholat malam itu? Nabi menjawab sholatul laili apa? Mathna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang sholat taraweh 4 rakaat 1 salam itu nggak benar itu, karena Nabi tidak pernah melakukan. Yang dilakukan Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau witir 3 1 salam pernah, 5 1 salam pernah, 7 1 salam juga pernah. Dan dulu sudah kita bahas semua hadisnya di kitab ini ya, pada bab sholat. Jelas Bapak Ibu? Nggih. Monggo. Doa istighfar. Kalau umpamanya saya mengundang warga tanpa ada hujan, tanpa ada warga, kemudian untuk istighfar atau doa di rumah, kemudian saya kasih biasanya makan itu bukan mendoakan siapa dulu? Ya doa ini untuk orang tua saya,
sudah meninggal. Ya tidak boleh, wong hadisnya jelas, kumpul-kumpul setelah matinya si mayit itu adalah niyaha. Pada waktu meninggal. Iya. Jadi secara umum kalau memang jenengan melakukan sodakoh ya, sodakoh. Kemudian ini maksudnya sodako ini ngasih makan-makan pahalanya untuk orang tua misalnya, sambil jenengan berdoa yang lain mengamini, itu tidak menjadi masalah. Karena di tabi'in pernah dengar istilah tahnik enggak? Loh, padahal tahnik ini ada sunnahnya. Tahnik itu bayi lahir ya, bayi lahir. Jadi dulu para sahabat itu bayi pecetet ya, belum minum ASI tapi sudah dibersihkan, langsung dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik. Ditahnik itu Nabi itu makan kurma dikunyah sampai lembut, terus kemudian dimasukkan ke mulut bayi, diusapkan di langit-langit mulutnya bayi. Ya digusinya ya. Nah itu namanya tahnik sambil didoakan, didoakan. Yang mendoakan itu yang lebih utama adalah orang yang lebih soleh, yang karena Nabi kan. Nah ketika Nabi nggak ada ya siapapun yang dianggap kiai di daerah situ. Kalau misalnya nggak ada maka bapaknya, nggak ada bapaknya ibunya gitu loh. Nah ada seorang tabi'in itu, ini kan demi keberkahan si anak kan. Nah ketika tahnik ini dia ngundang banyak orang, atau mungkin bareng di akikoh mungkin ya. Nah sekarang akikoh itu kan 7 hari kelahiran kan Bapak Ibu kan. Itu salahnya orang itu sekarang itu ndak SD bareng sunat ya, kadang api haji tasakuran bareng akikoh biyen ya kan. Nah itu malah nggak bener itu. Wong akikoh itu 7 hari dari kelahiran si bayi. Ini kayak sampai pas SD bareng sunat itu ya gitu loh. Atau kadang-kadang tasakuran haji mau berangkat sekalian akikoh pisan. Nanti aku mau gawe-gawe dhewe seperti itu, ngapunten. Ya, jadi kalau pas tahnik tadi mbek akikoh ya. Kemudian jenengan kan ngasih makan orang, jenengan berdoa suruh mereka mengamini, tidak menjadi masalah insyaallah. Gitu. Jadi kalau memang sekedar mendoakan ya, enggak ada ritual-ritual lain, makan, doa atau doa aku berdoa gitu kan, atau mungkin wis timbangane doa ceramah sebentar dikit gitu kan, cek ada orang dapat ilmu juga, terus doa makan boleh ya, tidak menjadi masalah insyaallah gitu. Yang menjadi masalah kan tadi harus dikhususkan 7 hari 4 hari, terus zikir kan kudu zikir itu ya kan gitu loh. Nah itu sing asalnya boleh menjadi tidak boleh karena mengkhususkan tadi itu. Jelas Mas Mahfud nggih? Nggih. Kayak gini nih aja dilebokno. Nggih. Untuk apa? Video yang kemarin. Iya. Ada pertanyaan dari teman. Untuk azan takbir kuburan. hukumnya. Ya bid'ah enggak ada. Azan di kuburan. Azan itu kan untuk orang sholat, iya kan? Azan itu untuk orang sholat ya. Memang ada hadis tapi palsu, mengadzani di kuburan, qomat di kuburan, itu tuh hadisnya palsu. Sama mentalkin di kuburan, hei Mas Arif, nek ditekani malaikat loro gak usah wedi, nek ditekani man Rob buka jawaban Robku Allah, ditalkin. Oh Arif kalau dipendemi lho gak keringin, nah kok jero mana tambah gak kerungu blas gitu. Itu juga tidak ada tuntunannya. Kalau dilakukan itu namanya bid'ah. Gitu loh. Cuma nggih zaman sekarang jangan mudah-mudahan membid'ahkan gitu. Ya karena orang itu Pak ngapunten dong sing gendeng dilono gendenge ngamuk kok iya kan? Omane sing waras. Akhirnya bes kafir dewe gak digatekke kan gitu kan. Nah makanya ya semuanya itu butuh ilmu dan semuanya itu perlu pelan-pelan ya, perlu pelan-pelan, jangan digasak. Makanya kalau jenengan berdakwah di masyarakat hindari lafadz syirik, hindari lafadz bid'ah. Wis bilang ndak sunnah, kok ono dalile.
Ini gak oleh ta. Gitu loh, yang syirik misalnya masa kok njaluk kok nang kuburan, njaluk gak nang Allah ta gitu loh. Lho iki lho Habib ngajari ngene, Habib gendeng. Gimana? Dalam mertua nggih. Meninggal pas puasa. Pas sakit. Dibayarkan fidyah. Ya ndak apa-apa. Sudah sah insyaallah. Karena orang sakit tadi kan seperti ditanyakan Mas Mahfud ya. Orang sakit itu ya kalau sudah sepuh sakit itu malah wajib ndak puasa, wong nggak bisa. Ya dibayarkan fidyah perharinya setengah sok. Setengah sok itu 1,5 kilo. Ada yang mengatakan 1 mud. Ya, gitu. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk beras. Kalau dalam bentuk uang bagaimana? Ya, kalau mayoritas mengatakan tidak boleh, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Alasannya apa? Kenapa kok para ulama mengatakan tidak boleh? Karena pada zaman Nabi itu uang itu ada, tapi kenapa kok beliau menyuruh bahan makanan kan begitu? Nggih, insyaallah sudah benar itu. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, Rip. Sebentar dari Pak. Kembali masalah sholat. Iya. Iya. Apakah kita cukup melihat ke bawah tanpa mengangkat kepala sedikit, atau harus mengangkat kepala sedikit? Loh, mengangkat kepala pas rukuk untuk apa? Kalau kita sujud, sebenarnya kan jaraknya kan jauh nih. Kan ada yang saya lihat kepalanya jangan untuk melihat. Nah memang kalau nggak diangkat nggak bisa melihat sujud gitu tah. Oh ya kepalanya ndak usah. Iya ya. Jadi ada pertanyaan. Kita kan ketika sholat itu disuruh melihat ke tempat sujud. Nah ketika ruko itu agar bisa melihat tempat sujud, apakah kepalanya ikut ndangak? Ndak ya matanya aja. Karena ketika ruko itu ngapunten ya banyak orang juga ruko itu salah Pak. Jadi ruku itu kepala sama punggung itu harus lurus. Ya, jadi gini. Ya. Jadi punggungnya lurus, kepala juga bukan begini. Ini malah ndelok apa? Kalau gini kan sudah perlu, enggak pakai diangkat. Ya, jadi gini lurus. Nah, ini siku-siku lurus, jari jemari terbuka menggenggam lutut. Gini ruku itu. Gini salah. Gini salah, gini juga salah, apalagi begini gitu. Jadi harus lurus. Coba sampean rukuk ya apa? Rukuk Rip, belajar gimana? Enggak bu YouTube kok. Nggih. Nanti insya Allah kita akan mengulang lagi Iqra'u ala mautakum Yasin karena ini penting, banyak yang tidak paham. Jadi pangapunten kadang-kadang kita itu kayak kunut ya. Itu kan, wah aku mau kunut kan olahan enggak. Jadi ya enggak, agama itu sekali lagi bukan agama NU, bukan agama Muhammadiyah, tapi qala Allah, qala Rasul. Seperti tarawih juga Bapak Ibu. Makanya kan jenengan itu kapan-kapan pas Ramadan nang Masjidil Haram, nang Masjid Nabawi cek tahu. Jadi sebetulnya di sana itu tarawihnya 21 rakaat gitu. Cuma kalau mulai jam 7 ya selesainya jam setengah 10. Bukan selikur tapi cepat mari ngalang-alis yang 11 lah gitu sih ya. Ya jadi di sana itu 1 juz selesai. Makanya kita itu biar tahu gitu loh. Jadi untuk membuka cakrawala banyak membaca, banyak melihat.
biar nggak seakan-akan jumut di situ gitu loh Bapak Ibu nggih. Insyaallah demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.